Salah satu masalah Ethereum yang telah lama ada itu tentang masalah skalabilitas. Walaupun Vitalik dan kawan-kawannya terus berupaya meningkatkan skalabilitas Ethereum, dan Ethereum juga terus mengalami peningkatan, tetapi secara jelas Vitalik pernah mengatakan bahwa sampai kapanpun layer 2 akan tetap dibutuhkan oleh Ethereum. Ada banyak layer 2 di Ethereum, beberapa contoh nama besar seperti Arbitrum dan Optimism. Video kali ini singkat dan hanya akan membahas update dari Optimism serta perkembangannya ke depan. Kalau kita kilas balik sedikit, Optimism adalah sebuah solusi skalabilitas layer 2 Ethereum. Optimism bertujuan untuk membuat transaksi di aplikasi Ethereum sangat murah dan cepat. Optimism juga menggunakan token OP yang memiliki fungsi dan nilainya sendiri. Buat yang pengen tahu lebih detail tentang Optimism dan perbandingannya dengan Polygon Network, kalian bisa tonton di sini. TVL Optimism sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 24 Mei 2023 telah mengalami peningkatan sekitar 207%. Buat yang belum tahu, TVL adalah singkatan dari Total Value Lock, yang berarti nilai total dari aset kripto yang disimpan atau dikunci dalam protokol DeFi. TVL itu metrik penting buat mengukur aktivitas, minat, dan bahkan untuk mengukur nilai dari protokol DeFi yang biasanya digunakan oleh calon investor. Jadi, kalau dalam rentan waktu 5 bulan terakhir ini, TVL Optimism mengalami kenaikan sekitar 207%, itu termasuk bagus menurut saya. Ada banyak video di YouTube yang membahas update dari Optimism. Kita nggak akan bahas semua update-nya karena ada banyak di YouTube. Kalian bisa cari sendiri aja. Kali ini saya ingin lebih pengen bahas mengenai Superchain yang baru diluncurkan Optimism. Superchain adalah sebuah jaringan terpadu dari rantai-rantai yang dibangun menggunakan OP-Stack. Tujuan dari Superchain adalah untuk menciptakan sebuah jaringan terpadu dari rantai-rantai yang dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan mudah dan efisien. Superchain ingin memecahkan masalah skalabilitas, interoperabilitas, komposabilitas, dan tata kelola yang dihadapi oleh blockchain rata-rata saat ini. Keunggulan dari Superchain itu ada banyak. Pertama, Superchain memiliki lapisan keamanan dan komunikasi yang sama dengan Ethereum, yang berarti tidak ada resiko, serangan, atau manipulasi dari pihak ketiga. Superchain memiliki tumpukan teknologi standar open source yang sama, yang berarti tidak ada biaya atau hambatan untuk bergabung. Misal, kalau di Polkadot, kita harus punya sekian dot untuk di staking kalau mau menang di lelang Parachain, yang artinya ada hambatan untuk masuk. Superchain memiliki lapisan teknis dan sosial yang sama, yang berarti tidak ada perbedaan atau konflik antara rantai-rantai. Superchain menggunakan OP-Stack yang berarti pengembang dapat memilih modul-modul yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Superchain menggunakan optimistic rollup yang berarti transaksinya itu sangat cepat dan murah. Dengan Superchain, diharapkan banyak proyek kripto dapat saling berkomunikasi dengan amat mudah di ekosistem Ethereum, tanpa harus membuat bridge dan hal rumit lainnya. Optimism salah satu dari banyak layer 2 di Ethereum yang masih ada hype-nya, terutama tentang Superchain yang sebenarnya menurut saya agak-agak mirip dengan solusi interchain dari Cosmos. Mungkin ke depan kita akan bahas perbedaan dan persamaan antara interchain dari Cosmos dengan Superchain dari Optimism. Itu aja video kali ini, jangan lupa like, terima kasih.